Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya bersama gua di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, mungkin untuk kemarin-kemarin gua udah lama nih ya nggak upload beberapa video. Seperti biasa nih, gua bakalan memberikan informasi terkait fitur-fitur, problem ataupun perawatan pada mobil kalian, baik Agya, Avanza, Raize, Fortuner ataupun yang lainnya. Pada dasarnya semuanya sama aja teman-teman. Nah, berhubung di video sebelumnya banyak yang berkomentar nih, bagaimana cara membersihkan throttle, lalu bagaimana nih Bang kondisi mobil kok kadang suka endut-endutan, lalu Bang, bagaimana cara mereset sensitif alarm pada mobil Agya? Dan kebetulan kemarin belum lama juga di bengkel ada ya kasus sedikit sih power outlet atau charger colokan handphone pada mobil kalian ini nggak fungsi. Nah, di sini gue bakalan memberikan tips bagaimana perbaikan ataupun solusinya nih buat teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara mereset sensitif alarm pada mobil Agya ini, terutama buat kalian nih yang suka parkir di luar gitu ya. Pada dasarnya kalau parkir di luar ini memang agak sedikit risih ya, terutama buat kalian yang alarmnya ini kadang nggak fungsi ataupun kurang sensitif. Tujuannya apa sih alarmnya ini dibikin sensitif? Jadi kalau seandainya mobil kalian tiba-tiba ditabrak ataupun ditubruk oleh kendaraan lain ketika sedang parkir, si mobil ini bakal merespon sentuhannya dan mengaktifkan sistem alarmnya itu sendiri teman-teman. Jadi kalian bisa langsung tahu kalau misalkan mobil kalian ini tiba-tiba ada bunyi alarm, itu berarti ada yang aneh nih. Maksudnya ada orang yang iseng ataupun yang jahilin, jadi kalian bisa tahu. Dan lalu berikutnya bagaimana cara untuk memperbaiki charger handphone ataupun power outlet pada mobil kalian ini ya. Jadi ada sedikit sikring atau fuse-nya ini yang putus, dan lokasi posisinya itu di mana. Lalu ketiga, cara mengatasi mobil kalian yang suka berebut atau endut-endutan ataupun kira-kira RPM-nya suka ngedrop, dan juga ketika sedang di lampu merah, ketika idling, getarannya ini agak sedikit berlebihan ya. Walaupun memang mobil ini itu agak sedikit getar, tapi getarnya ini getar nggak normal ya. Jadi yang pertama kita langsung aja ke mereset sensitif alarm pada mobil kalian. Jadi kamera kita bisa masuk aja ke dalam ya. Jadi bisa langsung sini aja nih. Nah, yang pertama ini kita pastinya di sini teman-teman. Lokasi modul alarmnya ini ada di dalam konsol box. Jadi kita cabut, tarik aja ya. Nah, kita tarik seperti ini. Dan dia lokasinya ini ada di sini teman-teman. Nih, kita bisa lihat kamera agak sedikit ke dalam. Coba kita sedikit center ya. Kira-kira kelihatan nggak ya? Nah, jadi ini adalah modul alarm pada mobil Agya teman-teman ya. Jadi modul alarmnya ini ada di bagian sini teman-teman. Ini modul alarmnya dan ini bracket baut 10-nya. Kalian bisa lepaskan dulu bracketnya ini, lalu kalian bisa sedikit keluarkan. Dan setelannya ini sebenarnya dia ada di ujung nih, ada di ujung ini. Dia menggunakan obeng min kecil teman-teman. Jadi ada putaran min dan putaran plus kurang lebih 1 sampai 5. Kalau kalian ingin sensitifkan ya putar maksimal ke plus teman-teman ya. Kalau misalkan ada di tengah-tengah ya sensitif enggak, ya normal juga enggak teman-teman. Jadi putarannya dia ada di sebelah sini teman-teman ya. Dan ini adalah modul alarmnya, dia ada di area konsol box ini. Dan ini kalau kalian tahu di sini letak posisi saringan AC, jadi tinggal kalian tarik aja teman-teman, dia ada di dalam sini.
kalau misalkan kalian pengen sekalian tahu ya. Dan lalu bagaimana sih kalau misalkan power outlet rusak atau power outletnya mati gitu ya. Jadi maksud saya power outletnya ini charger colokan sini nggak fungsi teman-teman ya. Ini nggak fungsi nih. Jadi ini nggak fungsi dikarenakan sebetulnya fuse-nya ini putus teman-teman. Nah jadi lokasi fuse power outlet atau charger cigaret ya teman-teman, dia ada di sini. Ini adalah junction blocknya teman-teman ya. Nah fuse-nya yang mana, jadi kalian bisa lihat di konsol box-nya ini sendiri ya. Di sini ada beberapa kode, kalian bisa lihat jelas nggak ya. Emang agak di sini gua sedikit flash deh ya. Di sini ada yang namanya power outlet P strip outlet 15 ampere teman-teman. Ini adalah kode sikring pada mobil kalian. Jadi kalian bisa urutkan 1, 2, 3, 4, 5 dan ini posisinya ada di tengah-tengah ya. 15 ampere. Nah, jadi kalian untuk mencabutnya, kalian perhatikan juga 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah posisi fuse-nya ya. 15 ampere. Lalu untuk pencabutnya ini pencabut fuse-nya kalian bisa cabut dan ini adalah fuse spare-nya 3 biji. Jadi di sini ada 3 keterangan. Spare itu artinya cadangan ya. Jadi kalian bisa menggunakan fuse cadangan pada mobil kalian ini ya. Dan ini kalian tinggal tarik aja dan juga diganti, dan ini posisi sikringnya, dan itu pasti dia kalau nggak fungsi dia itu putus teman-teman ya. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara untuk membersihkan throttle pada mobil Agya teman-teman ya. Nah, jadi kamera coba dipegang dulu. Kita coba lihat. Nah, coba kita lihat kemari. Jadi ini adalah throttle body mobil Agya itu sendiri teman-teman ya. Jadi si throttle-nya ini kalau kalian bisa bongkar ataupun mempunyai kunci tang, kalian tinggal lepas aja kleman pada si throttle-nya ini ya. Jadi memang kalian perlu sedikit pembongkaran, yaitu membongkar housing air cleaner-nya ini. Memang agak sedikit sulit sih. Jadi untuk membersihkan throttle ini memerlukan sebenarnya 2 orang teman-teman. Pertama, kalian ketika ingin membersihkan, ini di dalam si throttle ini kan ada yang namanya katup teman-teman. Jadi katup throttle-nya ini dalamnya kita harus bersihkan juga. Jadi bukan cuman bagian luarnya aja. Jadi kalian harus membuka katup throttle-nya ini dengan cara menginjak pedal gas, tapi kondisinya ini harus dalam keadaan on. Jadi pedal gasnya ini harus ditekan secara maksimal ya, diinjak, lalu kondisi kunci kontak di-on-kan saja, baru si katupnya ini bakalan kebuka. Lalu kalian tinggal bersihkannya tinggal menggunakan bensin ataupun ya cairan-cairan pembersih throttle teman-teman. Karena memang kalau si throttle-nya kotor ya otomatis udara yang masuk pun bakalan terhambat ya, tersumbat, sirkulasinya pun nggak maksimal sehingga mengakibatkan RPM-nya ini menjadi agak sedikit ngedrop turun dan kondisi mobil pun agak sedikit pincang ataupun goyang teman-teman. Jadi buat kalian mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan buat kalian semua. Semoga sedikit bermanfaat dan berguna. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.